Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ali Maksum dari SD Paramusko. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang refleksi. Sebelumnya kita sudah berbincang-bincang ya, berbagi tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan dan juga mungkin pelajaran yang sedang saya pelajari hari ini, yaitu tentang refleksi. Sebelumnya kita bahas tentang refleksi dan juga perbedaannya dengan evaluasi ya. Saya kira kawan-kawan dan semuanya, Bapak Ibu semua sudah memahami hal itu. Dan hari ini kita akan mencoba tentang bagaimana sih melakukan tahapan-tahapan refleksi ya sampai menjadi aksi. Karena memang sebelumnya kita sudah membahas yaitu refleksi itu tidak hanya sebagai sebuah teori dan juga pengetahuan, tetapi refleksi itu diharapkan ada yang namanya di sana tindakan. Ya, tindakan itu hanya berupa komitmen, bisa berupa komitmen dan juga bisa berupa yang namanya aksi nyata. Nah, bagaimana sebuah refleksi itu bisa sampai ke tindakan dan juga aksi nyata, sehingga refleksi tidak hanya sebagai sebuah perenungan saja, tetapi adalah bisa membuat perubahan baru dari apa yang kita lakukan setelah melakukan refleksi. Nah, kemarin kita sudah sebelumnya kita sudah membahas ya, kadang kalau kita dievaluasi sama kepala sekolah, itu kepala sekolah merekomendasikan kepada salah satu guru yang sudah melakukan aksi nyata dan juga sudah melakukan pembelajaran yang saya kira lebih bagus daripada kita dalam hal kualitas dan sebagainya. Metodenya bagus gitu ya, atau mungkin cara penyampaiannya juga oke, karena memang mungkin dia juga melibatkan peserta didik. Nah, guru yang jadi rujukan itu kadang kita juga ikut bergabung nih kemarin ya, bergabung di dalam kelasnya, kita mengamati bagaimana sih cara dia untuk melibatkan siswanya, cara dia membuat metode yang bagus sehingga kita bisa mempelajari hal di sana. Oke. Nah, kalau kita sudah mengamati hal itu, berarti ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan gitu ya. Ada beberapa tahapan refleksi yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah memetakan kejadian yang terjadi. Jadi kita merenungkan sedikit lagi deh ya, mengingat-ingat kembali apa yang menjadi kekurangan di dalam kelas kita. Mungkin kelas kita kemarin kita sudah singgung jenuh gitu ya. Terus kita penyampaiannya juga mungkin kurang tepat. Terus anak-anak sering mengantuk, kurang antusias dan sebagainya. Kita memetakan dulu kejadian yang terjadi, apa yang menjadi kekurangan di kelas kita. Terus yang kedua adalah memetakan kelebihan dan kelemahan diri. Misalnya kelemahan kita di dalam kelas adalah kurang metode yang tepat, metodenya kurang menarik atau mungkin kurang berpihak pada murid, mungkin lebih ke gurunya, ke center gurunya. Jadi anak-anak lebih jenuh itu. Jadi anak-anak kalau lihat kita masuk itu aduh gitu ya, metodenya sama juga, ngantuk dan sebagainya. Jadi yang kedua adalah memetakan kelebihan dan kelemahan diri kita ya, bukan kelemahan murid, bukan. Kelemahan diri kita, apa sih kekurangan saya setelah saya mengamati kelas yang bagus kemarin dari guru lain, seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah gunakan pertanyaan pemantik agar mengetahui dari dalam kita. Kemarin kita sudah mengamati kelas lain, terus metodenya bagus, melibatkan peserta didik. Nah, pertanyaan pemantik untuk diri kita adalah bagaimana sih caranya melibatkan peserta didik di kelas saya setelah saya mengamati kelas lain. Nah, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membangkitkan metode yang akan kita gunakan selanjutnya. Terus yang keempat selanjutnya adalah menghubungkan pengetahuan dan pengalaman dengan harapan sebagai peserta didik gitu. Dari hasil diskusi ya dengan rekan guru, karena memang evaluasi itu harus juga diskusi dengan rekan guru, kita akan berikan solusi yang lahir dari pertanyaan pemantik tadi yang sebelumnya, seperti mengadakan kelompok belajar. Terus juga metode lain dengan mungkin pembelajaran yang lebih variatif, dengan media pembelajaran yang mungkin lebih menarik, yang memancing mereka untuk partisipatif dalam pembelajaran kita, tidak vakum dan sebagainya. Ya, jadi dari masukan-masukan yang kita terima dari guru yang bagus tadi yang sudah kita amati di kelasnya tadi, mungkin akan menjadi masukan yang berharga untuk kekurangan kita. Karena mungkin hasil evaluasi dari kepala sekolah adalah
kelas bapak atau kelas ibu kurang partisipatif nih, kurang berpihak pada murid nih, makanya harus belajar sama guru yang sudah melakukan hal tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat rencana perbaikan. Nah, inilah yang memang menimbulkan aksi dan juga aksi nyata dan juga komitmen ya, yang memang refleksi tidak sebatas hanya perenungan dan penghayatan itu ya, yang menimbulkan emosi, tetapi adalah yang terakhir ini adalah membuat rencana perbaikan ya, yang membuat rencana perbaikan dari saran yang telah diberikan. Jadi mungkin kita akan membuat project ya, melibatkan peserta didik, kita membuat metode pembelajaran yang lebih menarik, dan itu akan kita terapkan di kelas kita. Jadi jangan hanya sebagai sebuah pengetahuan, tapi adalah kita menerapkan semua saran yang kita amati dan sebagainya, hasil evaluasi dari kepala sekolah untuk diterapkan di kelas kita agar pembelajaran kita lebih menarik dan tidak hanya mengulang setiap tahun. Ya, mungkin itu adalah langkah-langkah refleksi yang perlu kita terapkan, dan selamat untuk memperhatikan refleksi untuk tahap-tahapan ini. Untuk selanjutnya kita akan membahas refleksi di pembahasan lain. Ya, jadi ikuti terus untuk sharing pengetahuan tentang refleksi. Cukup dari saya, Ali Maksum dari SD Paramount School. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.